Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mereview jurnal yang berkaitan dengan pondasi dangkal dengan metode Meyerhof. Kelompok kami terdiri dari Nama saya David Luis Morientes Simamora, NPM 190 350 152. Saya Gagan Nuri Andani, NPM 190350 162. Saya Aldi Kurnawan, NPM 190 350 190. saya Pilandri Alvareta Pranasutia 190350105. Topik pembahasan yang ada di dalam review jurnal kami antara lain, yang pertama ada identitas jurnal, yang kedua ada subjek penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, dan yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Identitas jurnal. Judul yang akan kami review adalah Pola Daya Dukung Tanah untuk Pondasi Dangkal Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nama jurnal Pajajaran Geoscience Journal, volume 2 nomor 6, halaman 508 sampai 513, tahun 2018. Penulis Yakira Trisnaviah, Jody Prakoso Basuki, Zufi Aldi Zakaria, dan Irfan Sofian. Reviewer adalah anggota dari kelompok kami. Tanggal reviewer 17 September 2021. Latar belakang dari jurnal akan kami review adalah bangunan yang berdiri di atas tanah akan menimbulkan suatu beban pada bagian bawahnya. Maka dari itu, perhitungan daya dukung tanah diperlukan guna mencegah timbulnya perubahan bentuk yang kemudian akan menyebabkan penurunan pada bangunan. Penelitian ini dilakukan sebagai data pendukung untuk melakukan konstruksi bangunan dengan beban dinamis. Lokasi penelitian berada pada daerah Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui jenis lapisan tanah yang ada di bawahnya serta nilai daya dukungnya, dilakukan pengujian SPT di mana pada perhitungannya digunakan metode Meyerhof. Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai daya dukung tanah pondasi dangkal, mengetahui pola penyebaran nilai daya dukung tanah pada daerah penelitian, dan mengetahui data pendukung untuk melakukan konstruksi bangunan dengan beban dinamis. Nilai daya dukung tanah pondasi dangkal didapatkan menggunakan data dari pengujian Standard Penetration Test atau SPT dan perhitungan menggunakan metode Meyerhof. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah pondasi dangkal yang dipetakan berdasarkan nilai lebar pondasi B dan didapatkan nilai daya dukung 2,64 ton meter persegi pada titik BH01, 1,74 ton meter persegi pada BH02, 1,44 ton meter persegi pada titik BH03, 1,80 ton meter persegi pada BH04, 1,80 ton meter persegi pada titik BH05. Dengan lebar pondasi pada masing-masing titik bor adalah 0,5 meter. Metode penelitian. Pelaksanaan penelitian diawali dengan studi pustaka mengenai geologi daerah Panyipatan dan geologi teknik daerah Panyipatan. Selanjutnya dilakukan tahapan pengumpulan data yaitu berupa data hasil pengeboran, kemudian dilakukan tahapan pengolahan data dengan mengolah data pemboran, setelah itu dilakukan analisis uji SPT. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai daya dukung tanah menggunakan metode Meyerhof untuk lebar pondasi 0,5 meter. Setelah itu dilakukan pembuatan peta penyebaran daya dukung. Pembuatan peta ini dilakukan dengan menggunakan software server 10 dengan menginput nilai X, Y, dan Z, di mana X dan Y ialah koordinat dan Z merupakan nilai daya dukung izin. Kemudian akan dihasilkan zonasi dengan perbedaan warna yang mempresentasikan perbedaan nilai daya dukungnya. Selanjutnya ada topik hasil penelitian.
Uji SPT terdiri atas uji pemukulan tabung belah dinding tebal ke dalam tanah dan disertai pengukuran jumlah pukulan untuk memasukkan tabung belah sedalam 300 mm secara vertikal. Dalam sistem beban jatuh ini digunakan palu dengan berat 63,5 kg yang dijatuhkan secara berulang dengan tinggi 0,76 meter. Pelaksanaan pengujian dibagi dalam 3 tahap, yaitu dengan berturut-turut setebal 150 mm untuk masing-masing tahap. Tahap pertama dicatat sebagai dudukan, sementara jumlah pukulan untuk memasukkan tahap kedua dan ketiga dijumlahkan untuk memperoleh nilai pukulan N atau perlawanan SPT. Dinyatakan dalam pukulan per 0,3 meter atau pukulan bukit, menurut ASTM D 1586, sehingga dapat ditemukan persamaan NSPT sama dengan N2 ditambah N3. Selanjutnya, metode untuk mendapatkan daya dukung suatu tanah dasar pondasi pada penelitian ini menggunakan teori Meyerhof yang memberikan beberapa persamaan untuk pondasi dangkal yang dibedakan berdasarkan nilai lebar pondasi atau B. Untuk lebar pondasi B kurang dari 1,2 meter dapat menggunakan persamaan QA sama dengan 0,12 N, di mana QA adalah daya dukung izin dengan satuan ton per meter kuadrat, dan N adalah nilai NSPT dengan satuan pukulan per feet, dan B adalah lebar pondasi dengan satuan meter. Penelitian geologi teknik daerah penelitian. Pada pemboran pada titik BH01 dengan kedalaman 10 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi dengan tingkat pelapukan CWHW atau completely weathered, highly weathered. Selanjutnya ada titik bor BH02 dengan kedalaman 5,1 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi dengan tingkat pelapukan CWHW. Selanjutnya titik bor BH03 dengan kedalaman 6,7 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi dengan tingkat pelapukan CW. Selanjutnya, titik BH04 dengan kedalaman 7,9 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi dengan tingkat pelapukan CW. Dan yang terakhir ada titik bor BH05 dengan kedalaman 10 meter didominasi oleh lempung plastisitas tinggi dengan tingkat pelapukan CWHW. Dari hasil deskripsi pemboran inti didapatkan litologi yang mendominasi adalah berupa material lempung dengan plastisitas tinggi rendah. Apabila dihubungkan dengan peta geologi regional daerah penelitian tersebut, maka titik bor BH01 sampai BH05 termasuk dalam satuan lempung lanawan dan lempung pasiran yang merupakan endapan aluvial. Satuan ini merupakan satuan aluvium yang berumur holosen. Selanjutnya ada hasil penelitian daya dukung tanah pondasi dangkal. Pada titik BH01 dengan lebar pondasi 0,5 meter didapatkan nilai daya dukung pondasi dangkal sebesar 2,6 ton per meter kubik. Pada BH02 didapatkan nilai sebesar 1,74 ton per meter kubik. Pada titik BH03 didapatkan nilai sebesar 1,44 ton per meter kubik. Pada titik BH04 terdapat nilai sebesar 1,8 ton per meter kubik. Pada BH05 didapatkan nilai sebesar 1,8 ton per meter kubik. Untuk mengoptimalkan nilai daya dukung diperlukan pemboran lebih lanjut guna menemukan batuan utuh atau pilihan lain dengan dilakukan grouting untuk memperkuat batuan dan tanah di sekitar fondasi tersebut. Peta pola penyebaran nilai daya dukung fondasi dangkal dengan server 10. Setelah melakukan perhitungan nilai daya dukung tanah, didapatkan peta pola penyebaran nilai daya dukung tanah untuk fondasi dangkal. Software yang digunakan adalah server 10, yang koordinat titik bor pada kolom X dan Y, serta nilai daya dukung tanah fondasi dangkal pada kolom Z. Didapatkan pola penyebaran tanah dengan nilai daya dukung yang paling tinggi ditandai oleh warna merah berada pada barat laut daerah penelitian.
Sedangkan nilai daya dukung yang paling rendah ditandai dengan warna biru dan berada pada utara daerah penelitian. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan jurnal. Kelebihannya adalah memberitahu penjelasan dan deskripsi secara lengkap disertai dengan tabel. Untuk kekurangannya, terdapat beberapa kata ilmiah yang tidak dijelaskan sehingga menyulitkan pembaca untuk memahami penjelasan tersebut. Kesimpulan. Pertama, ada perhitungan pondasi dangkal dengan metode Meyerhof. Untuk lebar pondasi 0,5 meter, dapatkan nilai daya dukung tanah pada BH01 sebesar 2,64 ton meter persegi, 1,74 ton meter persegi pada BH02, 1,44 ton meter persegi pada titik BH03, 1,8 ton meter persegi pada BH04, dan 1,8 ton meter persegi pada titik BH05. Yang kedua, ada pola penyebaran nilai daya dukung pondasi memperlihatkan nilai daya dukung terbesar pada daerah barat laut daerah penelitian yang merupakan lokasi titik BH01 dan nilai daya dukung paling rendah pada utara daerah penelitian merupakan titik lokasi BH05. Yang ketiga, litologi ini sesuai dengan satuan aluvium pada geologi regional daerah Kalimantan Selatan yang terdiri dari pasir, pasir lempungan, lempung, lempung pasiran, dan lempung lanawan yang berumur holosen. Dan yang terakhir ada daerah penelitian didominasi oleh material lempung dengan plastisitas tinggi, plastisitas rendah, dan tingkat pelampukan completely weathered, highly weathered. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.